Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat. Segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan anak-anak yang kita miliki, cucu yang kita miliki, mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang solehin dan solehah. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wallajibul lajib turja syafa'atuhu likulli hawim minal awali muqtahami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana وَلَنْ يَرْضِيكَ الرَّسُولُ اللَّهِ جَاءُوكَ بِإِذِ الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ. يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi dana waghfir Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Adabus siyami ay hadza adabus siyami wa huwa lidamul muttaqini wa riyadul abrari wal muqarrabina. La yanbaghi ay la yaliku an taktasira ala saumi ramadana patrukil tijarata bin nawafili wa kasbid darajatil aliyati fi paradisi ay jam'u firdaus wa huwa a'lal jannah wa awsatuha wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita dalam keadaan sehat walafiat dapat melakukan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah
kita sambung dengan menghidupkan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita pada hari ini, baik usaha kita, silaturahim kita, kerja kita, ibadah kita, semuanya dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, enggak kerasa ya, tinggal 2 bulan lagi kita mau puasa. Sekarang kita sudah berada pada bulan Rajab, tanggal 2 ya, tanggal 2. Ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu telah kita bahas tentang keutamaan, tentang mengutamakan hari Jumat merupakan hari raya mingguan bagi umat Nabi besar Muhammad SAW, berkenaan dengan doa, yaitu waktu-waktu yang mana sangat mulia untuk kita berdoa, yaitu diantara duduknya 2 khutbah si khotib. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki pada bab yang berikutnya. Ini nggak terasa ya, pas bener Pak babnya berkenaan dengan puasa. Babus siyami, bab tentang puasa. Ada busyami akhlak, tata kerama ketika kita melakukan ibadah puasa. Puasa itu di dalam bahasa Arab ada 2, ada siam, ada saum. Itu artinya sama-sama puasa, cuman beda ketentuannya. Kalau dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ketentuan dalam Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya. Nah, apa bedanya siam dan saum? Redaksi Al-Quran, di dalam Al-Quran itu menyebut, yaitu kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau siam itu puasa yang berkenaan dengan puasa wajib. Ya, puasa wajib itu adalah puasa Ramadan. Yang perintah melaksanakan puasa itu adalah karena ketentuan melihat hilal atau hitungan bulan sampai 30 hari, yaitu Rajab, Sya'ban. Sya'ban itu 30 hari atau melihat hilal. Nah, ketika seseorang yang sudah bisa melihat hilal atau ahli melihat hilal, maka ditentukanlah puasa yang namanya bahasanya siam. Nah, siam ini ditentukan juga dengan waktunya. Ya, ada yang namanya niat. Ya, niat itu dilakukan sebelum datangnya waktu sholat subuh. Itu bagi yang siam. Sayangku, anakku. Ya. Nah, puasa Ramadan merupakan puasa yang ditentukan waktunya, batasnya, dan juga harus diiringi dengan niat sebelum datangnya waktu sholat subuh. Kalau kita biasanya yang bernama dengan imsak itu. Nah, ulama kita membagi niat itu, ada niat yang sebulan penuh, ada niat yang setiap hari. Nah, saking ikhtiatnya orang-orang tua kita, guru-guru kita di awal Ramadan itu biasanya si imam, pengurus masjid, di awal Ramadan itu kita bersama-sama niat puasa untuk 1 bulan. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadana haji sanati kulliha fardu lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan esok hari bulan ini, seluruh bulan karena Allah Ta'ala. Itu biasanya yang diajarkan oleh ulama kita. Untuk apa? Supaya nanti ketika kita lupa niat
puasa yang tiap hari sudah ditutup dengan niat yang namanya 1 bulan penuh. Bedanya ditambah dengan kuliha. Nah, kalau hari-hari biasa, biasanya hari kedua, ketiga, keempat, biasanya sebelum doa penutup biasanya kita niat dulu. Nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadana haji sanati pardu lillahi ta'ala. Nggak ada kulihanya. Ya, yang pertama aja kuliha. Nah, nanti kalau kita lupa, umpama kita nggak niat 2 atau 3 hari berikutnya nggak niat, nah sudah tercover dengan niat yang selama satu bulan. Nah, kalau niat yang tiap hari itu untuk menguatkan kita ketika kita mau puasa. Nah, ulama kita, guru-guru kita saking hati-hatinya di dalam perkara niat, maka niatnya biasanya dilakukan ketika selesai sholat taraweh. Ya, kita niat ketika adzan subuh belum berkumandang pun boleh itu. Tapi untuk ikhtiyat hati-hatinya, kita mengikuti ketentuan orang-orang tua kita, ulama kita dulu, niatnya habis taraweh. Itu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu berakhir ketika seseorang melihat hilal. Kalau tidak mendapatkan melihat hilal itu, fa'akmilina salasina yauman, disempurnakan bulan itu sampai 30 hari. Itu yang namanya siam puasa. Nah, kalau saum juga artinya puasa, cuman tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Contoh, nih yang namanya puasa nih. Umpama kita hari Minggu tahu-tahu bangun tidur jam 6 pagi, kita biasanya ngopi, disediakan makan oleh istri. Tahu-tahu istri kita nggak masak, istri kita nggak nyiapkan makanan. Langsung kita ngomong, udah kalau gitu mah hari ini saya puasa aja mah. Bismillahirrahmanirrahim, saya niat puasa hari ini. Ya udah puasa, itu namanya saum. Ya, itu namanya saum. Jadi nggak terikat sama waktunya. Niatnya pun ketika kita niat hari itu, saat itu sudah bagian daripada niat puasa. Tapi kalau Ramadan, niatnya itu sebelum datang waktu sholat subuh. Nah, kalau niat pagi, umpama habis subuh tuh baru niat, atau di awal Ramadan nggak ada niat, maka puasa kita bagian yang kurang sah, seperti itu. Tapi kalau puasa yang namanya saum itu kapanpun bisa, ya. Kayak puasa Senin Kemis itu namanya saum. Ya, puasa Yaumul Bid, puasa tanggal 13 14 setiap bulan Islam itu juga itu namanya saum, bukan siam, karena tidak terikat waktunya. Nah, kalau siam itu yaitu yang berkenaan dengan puasa Ramadan, seperti itu. Setiap para nabi dan rasul itu melakukan yang namanya ibadah puasa. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, beliau melakukan puasa setiap bulan 3 hari. Yang kita kenal mungkin sekarang umat Nabi Muhammad itu puasa Yaumul Bid. Beliau itu puasanya siamnya itu tiap bulan. Ya. Nabi Isa dan umatnya melakukan puasa setahun sekali 40 hari. 40 hari. Nah, umat Nabi besar Muhammad SAW melakukan puasa itu yaitu sebanyak 1 bulan. 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Ini puasa ini bagi umat Nabi Muhammad namanya siam, dikenal dengan nama Siamur Ramadan, puasa bulan Ramadan. Puasa yang baik bagaimana sih? Adab akhlak ketika kita berpuasa. Layan bagi layaliqo antak tasirafi saumir Ramadan patut rekil tijaroh. Nggak boleh, nggak bagus apabila seseorang itu melakukan puasa Ramadan meninggalkan kegiatan jual beli. Ini kebetulan karena memang
zaman baginda Rasul Muhammad SAW, usaha yang banyak dilakukan oleh para nabi dan rasul hanya jual beli. Maka Al-Imam Al-Ghazali menyebut yang namanya jual beli. Nah, umat akhir zaman ini ya bukan tijaroh saja, kebiasaannya jangan ditinggalkan ketika puasa. Yang kerja ya kerja, yang usahanya di perhubungan barangkali Gojek atau jadi sopir silakan kerja, yang usahanya jadi pelayan ya itu silakan, jangan ditinggalkan itu puasa lebih bermakna ya, karena tidak meninggalkan aktivitas dunia. Banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, selesai tadarus Al-Quran, sholat isyraq, habis sholat isyraq baca Quran lagi, sholat duha, habis sholat duha tidur, waktu zuhur bangun sholat zuhur, habis sholat zuhur tidur lagi, habis sholat zuhur tidur, bangun sholat asar, habis sholat asar tidur lagi atau nonton TV, menunggu datang waktu sholat maghrib atau berbuka. Ini namanya puasanya nggak berkualitas. Nah, puasa yang berkualitas yaitu puasa diiringi dengan ibadah-ibadah lain dan juga tidak meninggalkan aktivitas, yaitu kebiasaan sehari-hari yang berupa usaha ya, yaitu patut turukil tijaroh, jangan meninggalkan jual beli ya. Yang kerja di bank ya, kalau orang kerja di bangunan itu kan kerjanya super capek ya, super berat, capek dah. Nah, itu pahalanya lebih besar kalau mereka tidak meninggalkan yang namanya puasa. Ini banyak diantara kita karena kerjanya berat ditinggalkan itu puasa. Bin nawafili wa kasbil darajatil fil aliyah fil paradisi, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa yang tidak meninggalkan aktivitas kebiasaannya usaha, maka akan berada di tempat yang tinggi, yaitu namanya surga Firdaus ini. Jadi sangat mulia orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kalau ibadah lain, ibadah sholat berjamaah, ibadah haji, itu pahalanya Allah tentukan. Tapi yang namanya ibadah puasa itu pahalanya nggak ditentukan. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Ya, yang tahu kita dengan Allah. Ya, kalau sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau puasa yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka setiap orang itu pahalanya beda, tergantung keikhlasannya, tergantung ketika melaksanakan ibadah puasa. Yang puasa itu jamaah sekalian bukan saja manusia, tapi seluruh hamba-hamba Allah itu seluruhnya berpuasa. Ya, kenal nggak yang namanya ular? Kalau orang Betawi itu ula puasa nggak, Pak? Puasa nggak? Puasa. Ula itu puasa. Ketika mau ganti kulit, yang itu dia puasa, nggak makan, nggak minum. Itu namanya melungsungin. Ya. Nah, kalau dia puasa itu melungsungin, dia nggak kemana-mana, diem aja. Nanti kulitnya yang lama itu hilang. Nah, kulitnya hilang, berganti kepada kulit baru, itu namanya puasa, melungsungin. Ula itu ketika dia puasa, selesai dia puasa, tajam. Apa tajamnya? Bisanya. Iya. Coba-coba ula kalau habis melungsungin, diganggu oleh manusia, bisanya keluar mengenai manusia, itu lebih bahaya. Digigit terus keluar bisanya, itu lebih bahaya lagi ketimbang ular yang tidak melakukan puasa. Iya, itu ular puasa. Apalagi yang puasa, ayam itu ketika mau menetaskan anaknya dia puasa. Ya, kalau zaman sekarang barangkali ayam itu telurnya diambil,
ditetaskan sama mesin. Tapi zaman dulu ayam itu namanya ngerem. Kalau orang sini nyebutnya apa, Pak? Hah? Ngeremin, iya. Ngeremin. Kira-kira jamaah sekalian, kalau ayam ngeremin itu kalau dia ngeremin itu naik turun, kira-kira telurnya jadi anak enggak? Enggak, dingin. Ya, supaya telurnya anget, maka telur itu diramkan. Ngeramnya ayam itu namanya puasa. Ya, itu binatang aja puasa. Apalagi yang puasa? Ulat ya. Ulat itu sebelum jadi kupu-kupu, ya dia puasa. Ya. Nah, setelah dalam menyendirinya ulat itu, akhirnya ulat itu menyendiri, keluarlah sayap menjadi yang namanya kupu-kupu. Prosesnya adalah puasa. Baru keluar sesuatu yang indah yang namanya sayap, itulah jadi kupu-kupu. Itu proses puasa. Kita yang kurang sehat, kata dokter, Bapak besok Bapak mau dioperasi, disuruh puasa. Supaya apa? Supaya sehat. Itu. Jadi puasa itu mengajarkan kepada hamba-hamba Allah supaya jiwanya bersih, tubuhnya sehat, harus puasa. Jadi puasa itu merupakan sarana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yang nilainya, pahalanya yang tahu hanya Allah dan hambanya. Setiap puasa yang dilakukan oleh hamba Allah, setiap orang beda-beda pahalanya. Tapi kalau sholat berjamaah, Allah sudah tentukan 27 derajat. Ya, ini jamaah sekalian, kalau kita yakin, kita ini semua kalau puasa menjaga makan, menjaga minum, yang membatalkan puasa, insya Allah kita bisa, rata-rata bisa, ya, rata-rata bisa, ya. Yang rada sulit ini 3 nih, ya, yang membatalkan pahala puasa, ya. Layak milus saumu Ramadan illa bisalasin. Tidak sempurna puasa seseorang itu apabila orang dalam melakukan puasa itu masih ada 3 hal pada dirinya. Yang pertama, al-kidbu, berbohong. Al-kidbu, berbohong. Kita suka nggak sadar nggak Pak melakukan kebohongan. Ya, kita ngomong-ngomong sesuatu kita suka bohong. Umpama ini mah contoh. Yang sehari-hari kita nggak sadar itu merupakan bagian kebohongan sama kita. Umpama kita janji sama orang, umpama kita janji jam 7, ya, tahu-tahu kita nemuin orang itu jam 9, padahal kita nggak ada aktivitas lain, sengaja kita tunda-tunda untuk ketemu orang tersebut. Janji, kata alasan saya banyak kegiatan, kegiatan di rumah, padahal kita nggak ada kegiatan apa-apa. Nah, itu sudah bagian dari kita berbohong. Nah, kalau dalam puasa itu sering nggak kita melakukan itu? Sering kita nggak sadar. Ya, kita janji sama orang jam 9, tahu-tahu nggak kejebak macet, nggak apa. Memang dari rumahnya berangkatnya jam 9. Nah, kalau kita tahu umpama dari Pondok Cabe ke Gandul itu 15 menit. Ya, saya janji sama orang di Gandul umpama jam 8, maka jam setengah 8 atau jam 8 kurang 15 saya harus sudah jalan dari Pondok Cabe. Nah, ini kita jalannya dari Pondok Cabe jam 8, akhirnya sampai di Gandul jam 8 lewat. Nah, kita beralasan, mohon maaf Pak, di jalan kejebak macet, padahal di jalan nggak macet. Itu sering terjadi sama kita. Itu bohong yang kita buat, sering itu kita nggak sadar. Itu sering kita buat kayak gitu. Padahal di jalan kita nggak kejebak macet, nggak kena halangan apa-apa. Karena memang kita dari sini jalannya jam 8, akhirnya nggak tepat waktu. Nah, itu kalau kita lakukan itu ketika Ramadan, maka pahala puasa kita akan jauh sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kidbu, berbohong. Itu yang paling kecil.
Ini sehari-hari sering kita melakukan itu. Nah, ada ibu ketika berbohong, ibu nggak batal pahala puasanya. Ada ibu-ibu? Ada. Kita Pak berbohong sama istri nggak batal pahala puasa kita. Umpama, ini contoh bapak-bapak. Kebetulan istri kita masak. Istri kita masak itu salah kasih. Sayur sop itu seharusnya dikasih garam, sama istri kita dikasihnya gula. Pernah nggak Bu? Salah kasih. Yang seharusnya ibu kasih sayur sop itu garam, tahu-tahu ibu kasih gula. Ibu nggak cobain. Tahu-tahu suami kita makan. Apa kata suami kita ketika makan sayur sop? Suami kita berbohong. Mah, alhamdulillah hari ini sayur sopnya nikmat banget mah. Mama pintar amat sih, bumbunya apa sih mah masak kayak gini kok enak banget. Lah istri kita nih kok tumben suami saya muji masakan saya. Nggak pernah masakan saya dipuji sama suami. Hari ini kok saya masak sayur sop dipuji. Pas ibu coba, itu sayur sop bukan terasa garam, tapi bukan terasa asin, tapi yang terasa manis. Ada sayur sop yang manis? Ada nggak Bu? Kalau sayur asam ada yang manis ya. Sayur asam Sunda tuh manis. Nah, pada saat itu ketika kita memuji istri kita yang salah masak, yang kasih salah bumbu kepada istri kita, karena kita mau memuliakan istri kita, menghormati istri kita, kita lagi puasa Bapak sekalian, maka puasa kita pahalanya nggak batal. Kenapa? Tujuannya kebaikan, ya, menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami muji masakan istri walaupun masakan itu nggak enak, dipuji oleh suami. Padahal pada saat itu ketika berbuka suami berbohong. Padahal masakan itu nggak terasa asin tapi terasanya manis. Dipuji oleh suami, maka si suami pahala puasanya nggak batal gara-gara berbohong sama istri. Itu ibu-ibu, Bu, ibu juga nggak batal Bu ketika ibu puasa berbohong sama suami. Umpama di bulan Rajab Syakban ibu-ibu dibelikan makanan sama suami, ya. Tujuan suami membelikan makanan itu supaya dipakai di bulan Ramadan, ya. Nah, kebetulan ibu itu sama mengkena itu ibu nggak seneng, barangkali kurang bagus, mungkin barangkali panas. Nah, tiap hari sama ibu pada suami persiapkan itu mengkena untuk sholat taraweh, tapi ama ibu dari mulai bulan Rajab Syakban dipakai tiap hari untuk sholat berjamaah. Sholat duha itu menkenanya, sholat zuhur itu dipakai, sholat tahajud itu, sholat 5 waktu itu juga dipakai. Apa? Lalu suaminya nanya, "Mah, itu papa belikan mengkena itu buat Ramadan, kok mama pakai sekarang?" Kata ibu, "Pak, ini saya pakai, saya seneng banget ini mengkena, enak banget dipakainya. Saya seneng pakai mengkena ini." Padahal ibu dalam hati ibu berbicara, yang hati ibu kecil ibu berbicara kepada dalam hati ibu kecil ibu berbicara seperti ini. Dalam hati, udah mengkena, udah panas, udah jelek, saya pakai ini supaya cepet rusak, nanti puasa dibeliin lagi. Nah, ibu bohong sama suami, mengatakan bahwa mengkena itu bagus, mengkena itu saya senang. Ibu kan berbohong dengan tujuan supaya suami nggak marah, supaya suami senang. Nah, pada saat itu ketika ibu berbohong seperti itu untuk menyenangkan suami, ya, karena pakaian itu ibu nggak senang, tapi untuk menyenangkan suami, maka ibu pahala puasanya nggak batal. Ini boleh seperti itu, ya. Ini berbohong tapi dalam tujuan kebaikan. Apalagi yang kita boleh berbohong, ibu-ibu ini sering. Anak kita nakal Bu, cucu kita nakal. Padahal kita tahu cucu kita nakal, anak kita nakal, tapi kita ngomong kepada cucu kita, bager banget sih, anak ini cakep amat sih, soleh amat sih. Padahal cucu kita nakal. Nah, kita ngomong seperti itu, kita berbohong pada diri kita. Maka ketika kita berbohong
sama diri kita, tujuannya berbohong itu doa untuk anak kita, maka nggak batal pahala puasa kita. Anak kita puji, cucu kita puji, pada cucu kita nakal, pada cucu kita bandel, maka boleh memuji anak, memuji cucu supaya dia baik. Maka boleh ibu puji seperti itu, maka tidak batal pahala ibu ketika melakukan puasa Ramadan dan juga puasa sunnah. Ya, ibu, seorang ibu yang keluar dari lisan ibu harus selalu apa-apa yang baik. Karena yang keluar dari seorang ibu, seorang nenek buat cucunya itu merupakan doa. Walaupun cucu kita kurang bagus, anak kita kurang bagus, maka keluarlah dari lisan kita sesuatu yang baik supaya menjadi doa kepada Allah. Berbohong dalam rangka menjaga kebaikan anak, menjaga cucu, berbohong dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga seperti tadi, maka tidak batal pahala puasa kita. Ini al-kadzibu, berbohong. Yang nggak boleh itu membohongi orang dalam rangka apa ya? Kita ditagih orang nih, umpama nih kita punya utang sama orang, kita punya utang 5 orang, umpama 100.000. Pada saat itu orang datang ke rumah kita, padahal kita punya uang. Cuman kita nggak mau niat bayar. Kita jawab apa? Mas, hari ini saya nggak punya duit. Padahal di rumah kita ada duit. Kalau kita bayar pun bisa. Maka pada saat itu namanya kita berbohong hakiki. Nah, kalau kita berbohong seperti itu, maka puasa kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan dapat yang namanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, yang dari puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Mudah-mudahan ini dapat kita jaga, yang membatalkan pahala puasa kita. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi agar puasa kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, darajatul aliyah, yaitu ketika berpuasa jangan meninggalkan aktivitas yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Yang kerja ya kerja, yang dagang ya dagang, yang usaha apapun yang baik-baik jangan ditinggalkan. Diiringi dengan ditambahnya ibadah puasa, ditambahnya juga dengan lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang saya muliakan, satu dari yang membatalkan pahala puasa, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Kalau nggak itu saya lanjut. Yuk. Puasa kita keluar darah, luka gimana bisa? Nah, benda-benda keluar darah. Batal nggak bisa? Darah yang keluar dari kita laki-laki, lain lagi sama ibu-ibu. Kalau ibu keluar darahnya dari itu namanya darah haid, ya, atau darah melahirkan, nifas. Ya, itu membatalkan puasa. Tapi kalau kita laki-laki, umpama kita kena luka keluar darah ketika kita puasa, itu tidak batal. Lain lagi kalau darahnya umpama keluar di tangan, kena pisau lah, kita isep itu batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau keluarnya umpama kena luka tubuh kita bisa umpama tidak lemes, tidak apa, karena ada keluar darahnya sedikit, ya itu nggak batal puasa, ya. Kalau umpama ada orang luka karena tabrakan, ya itu puasanya nggak batal, tetapi harus dibatalkan. Kenapa? Karena nanti mengganggu stamina tubuh, ya, kayak semacam keluar darahnya terlalu banyak, akhirnya kan kurang darah tuh. Nah, biasanya kan ditambah darah, atau juga dikasih diinfus, atau kita minum, ya, sesuatu yang menyebabkan stamina kita supaya naik, stamina kita supaya sehat. Tetapi kalau keluar darah karena luka atau kena sesuatu kesayat benda tajam yang tidak itu keluarnya tidak kita masukkan ke mulut kita, ya,
itu tidak membatalkan puasa seperti itu. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada saya lanjut ya yang kedua. Ibu bapak sekalian yang saya muliakan. Yang kedua yaitu yang membatalkan pahala puasa an-namimah, yaitu mengadu domba. Ya, sekarang ini barangkali kita itu mengadu domba dengan lisan barangkali sudah nggak ada sekarang ini. Orang sangat hati-hati, tapi sekarang itu orang mengadu domba dengan tulisan, ya, di Facebook, ya, Ada sekarang apalagi nih sedikit lagi yang namanya pilpres, pemilihan presiden. Nah, pada saat kita lagi puasa itu jangan sekali memposting sesuatu yang menyebabkan orang itu benci, ya, menyebabkan itu orang marah kepada dia. Kalau kita menulis sesuatu di Facebook atau di WA, itu tulislah sesuatu yang sifatnya biasa, ya. Jangan menghina orang, jangan menyebabkan orang marah, ya. Apa syukur-syukur menulis sesuatu untuk teman kita, untuk sahabat kita, sesuatu yang membuat seseorang itu melakukan kebaikan. Anjuran untuk melakukan kebaikan, ya. Hati-hati zaman sekarang, ya. Karena orang sekarang itu bicara itu bukan dengan lisan lagi, ya. Tapi sudah banyak orang yang berbicara dengan menggunakan tangan, dengan yang namanya ngetik, ya. Ya, itu yang saat ini yang banyak terjadi, yang terjadinya permusuhan, terjadinya sampai pembunuhan gara-gara tulisan. Akhirnya orang itu difitnah, ini difitnah, akhirnya bentrok, terjadilah yang namanya permusuhan, terjadilah yang namanya pembunuhan. Sebab apa? Gara-gara tangan salah nulis, ya. Namimah. Jangan sampai kita mengadu domba. Kalau yang kata Nabi, paliyakul khairan aw liyasmut, ya. Kalau nggak bisa berkata baik, kalau nggak bisa nulis baik, udah diem aja. Kalau ada tulisan nggak baik di WA, di apa, lewatkan saja. Nggak usah komentar, ya. Nggak usah komentar. Karena itu menyebabkan kalau kita puasa, ibadah puasa kita nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu pada jamaah sekalian ada yang namanya puasa as-sumtu, puasa diam. Ya. Ini puasa ini pernah dilakukan oleh ibunya Nabi Isa yang bernama Maryam. Nabi Isa itu punya ibu, nggak punya ayah. Ya, ibunya namanya Siti Maryam. Ketika dihina oleh orang, Nabi ibunya hanya jawab, inni nadartu lirrahmani sauma. Pada saat ini aku sedang dalam keadaan puasa. Puasanya puasa diam, ya. Dihina kayak apapun nggak ngomong. Itu puasa dia merupakan bagian daripada puasa, ya. Nah, kalau lagi puasa ada sesuatu tulisan yang nggak baik, kita lihat, ya sudah, nggak usah ikut komen, ya nggak usah ikut komentar. Karena kalau kita komen yang nggak baik, dibaca orang itu terbangkit marahnya, terbangkit nggak senangnya sama orang tersebut yang kita nggak tahu asal usulnya, akhirnya puasa kita nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau gibah, kalau kita namimah, mengadu domba dengan lisan, insya Allah kita bisa jaga. Tapi yang namimah dengan tangan, yang ini yang sulit, yang saat ini sekarang ini banyak terjadi di lingkungan kita. Karena dengan sebab apa? Sebab teknologi, ya. Kalau namimah barangkali tetangga sama tetangga, tapi kalau namimah dengan teknologi bisa dari Pondok Cabe ke Jawa bisa. Dari sini ke luar negeri bisa, ya, namimah dengan teknologi. Nah, itu lebih bahaya ketimbang namimah dengan lisan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita baik
mengadu domba dengan lisan ataupun mengadu domba dengan tulisan seperti sekarang ini yang terjadi ya. Para jamaah sekalian, setiap orang itu pasti ada kekurangannya, ada keburukannya. Maka ketika kita melihat seseorang, lihatlah kebaikannya. Pada saat ini Capres calon presiden kita itu ada kekurangannya, ada keburukannya. Kalau kita berbicaralah yang baik-baik. Supaya apa? Supaya ketika itu kebaikan yang kita omongkan dari seseorang itu menjadi bagian ibadah kita kepada Allah. Kalau kita mengucapkan, membicarakan seseorang tentang kekurangannya, kalaupun benar itu jadi dosa, apalagi nggak benar ya gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Cukup barangkali. Ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada ya. Sudah masuk 10 menit lagi. Yang ketiga yang membatalkan pahala puasa itu, yang ketiga yang membatalkan puasa itu yaitu ghibah. Nih ghibah, ngomongin keburukan orang. Ini paling susah ya. Kita rasakan paling susah ya. Kita lagi ngomong-ngomong benar, tahu-tahu keburukannya keangkat ya. Ini paling susah para jamaah sekalian. Kita lagi ngomongin seseorang, kalau membicarakan tentang kebaikan seseorang itu boleh. Tujuannya apa? Supaya tafakkur, supaya seseorang itu mencontoh dari apa yang orang itu lakukan. Ya, apalagi terhadap saudara kita yang sudah nggak ada, sudah pulang ke rahmatullah. Dalam hadis Nabi disampaikan kalau orang sudah nggak ada itu, kata Nabi, udhkuru mahasinal mautakum wa kaffu an masawihim. Sebutkan, kenang-kenang kebaikan orang yang telah meninggal dunia, tutup segala keburukannya. Kalau sudah nggak ada, jangan sekali orang yang udah nggak ada itu disebut-sebut keburukannya, karena itu akan menyebabkan kita yang hidup ini dapat dosa. Tetapi kalau kebaikannya kita kenang, kita sebut-sebut, orang yang meninggal dunia itu dapat rahmat dalam kuburnya, dapat rahmat dari Allah ya. Nah, kita yang nyebut, kita sebutkan, kita contohkan kepada anak kita contohkan kepada yang lebih muda, supaya apa? Supaya mencontoh orang tersebut, bisa mencontoh orang tersebut. Ini contoh kecil, saya contoh kecil. Ini merupakan bagian dari kebaikan saudara kita. Umpama kita punya orang tua dulu di sini yang namanya Mbah Mardi, ya Mbah Mardi ya almarhum almarhumah Mbah Mardi. Itu beliau walaupun dalam usia yang sudah sepuh, jalannya sudah rada lambat, tapi istiqomah jamaahnya ke masjid. Ya, 5 waktu itu berjamaah. Itu kita sebut-sebut kepada anak kita sebut-sebut pada generasi yang berikutnya yang kenal tentang Mbah Mardi. Itu anak kita jadi giroh, jadi semangat untuk ibadah, jadi senang untuk ke masjid. Maka anak kita, generasi muda yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Mbah Mardi berupa kebaikannya, itu akan menjadi jariah buat Mbah Mardi. Nah, kita yang menyebutkan itu karena ada yang ngikuti menjadi giroh buat kita, maka kita dapat pahala. Itu jadi begitu. Jadi kalau ada orang sudah nggak ada, maka sebutlah kebaikannya supaya menjadi giroh, menjadi pendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan. Jadi yang ketiga yang menyebabkan seseorang itu pahalanya, puasanya tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengomong-ngomong, membicarakan tentang keburukannya, al-ghibah, membicarakan keburukan seseorang. Mudah-mudahan dengan kita rajin beristighfar, dengan kita rajin memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, apabila dalam hidup kita ada ghibah-ghibah yang kita tidak sadar, yang kita lakukan itu merupakan dosa, mudah-mudahan itu Allah maafkan dengan segala kekurangan kita, dengan segala hilaf kita, dan mudah-mudahan ibadah kita yang banyak kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah
ini sudah memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kaji kita pada malam hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.